pertanyaan yang kedua tadi, ya apakah kita bisa masuk, ada beberapa orang ya yang tidak ada satu bentuk prinsip-prinsip berpacaran, istilahnya teman tapi mesra, tapi bisa masuk ke dalam jenjang pernikahan ya. Memang ada hal-hal seperti itu, tetapi nanti ke depan itu akan membuat proses di dalam hubungan di pernikahan itu akan mengalami gangguan. Nah, itulah yang saya katakan tadi, menikah dulu baru pacaran. Ya, yang baik itu adalah pacaran dulu baru menikah. Ya. Sehingga saya tidak menganjurkan hal-hal seperti itu. Ya. Harus benar-benar masuk kepada prinsip bahwa kita berpacaran yang ditandai dengan kesepakatan bersama. Ya, bila perlu dibikin satu bentuk historinya, ya, satu bentuk peringatan. Contohnya kita mulai berpacaran tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, lokasi sekian, sah. Nah, gitu. Tapi sahnya ini artinya bahwa kita mulai saling mempelajari. Pelajari saya dengan baik, ku pelajari kamu dengan baik, ya, seperti itu. Jadi saya berkata hindari hal-hal seperti itu, ya. Kalaupun mungkin dia tidak berani mengungkapkan, saya pikir ini perlu untuk ditekankan bagaimana status kita ini. Harus begitu, ya. Jangan dijalani satu hubungan tanpa ada satu komitmen bersama yang kuat di sana. Justru itu merugikan. Nah, perhatikan saudara, ketika kita tidak sungguh-sungguh dalam berpacaran, itu akan sangat merugikan kita. Ya. Merugikan, yang pertama yang dirugikan itu dalam hal apa? Dalam hal waktu. Ya. Ada waktu-waktu di dalam hidup kita yang terbuang dengan sia-sia. Ya. Misalnya kita berpacaran umur 20, ini salah satu contoh lah. Lalu kita mungkin seperti tadi berpacaran tapi tidak serius, hanya sekedar teman, tapi seakan-akan berpacaran, itulah teman tapi mesra tadi, mungkin bisa 2 tahun, setahun. Hal ini kan menghabiskan waktu kita, ya. Sementara usia kita berjalan terus, itu, ya. Sehingga hal ini perlu dihindari. Lalu bukan hanya menghabiskan waktu, tapi menghabiskan uang kita. Banyak uang kita terbuang dengan sia-sia tanpa ada satu hal yang akan dihasilkan ke depan. Ya, itu. Jadi saya pikir teman tapi mesra itu harus dihindari. Ya, kalau ada saudara yang sedang mengalami itu, ya langsung bicara dengan si dia. Ya, pastikan bahwa Anda benar-benar berpacaran atau tidak. Itu. Karena itu akan merugikan. Ya. Kalau memang dia tidak serius dengan Anda, udah putus. Ya. Itu. Karena akan menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang, ya. Tanpa ada satu bentuk kejelasan yang pasti di sana. Itu. Lalu selanjutnya hal yang sangat juga penting, kalau memang Anda dalam berpacaran tersebut tidak ada kecocokan dan sudah mencari jalan-jalan keluar, tapi tidak terjadi satu solusi yang baik di antara keduanya, saya pikir ini salah satu unsur perlu diputuskan. Karena apa? Ya, kalau tidak bisa cocok dan tidak ada solusi dalam hal itu kan juga buang-buang waktu. Ya, itu. Jadi saya pikir ini hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Ya, saya pikir begitu kira-kira pemisah penjelasan dari saya. Ya. Ya, terima kasih Pak, luar biasa penjelasannya. Dan saat ini ladies sudah menunggu ya. Ya, sudah tidak tahan kayak mau berbicara begitu ya. Karena dari tadi ditutup, dibuka dulu ya gitu ya. Baik, sekarang kita berikan kesempatan dari siapa dulu?
Dari yang paling tua lah dulu Atong kan, boleh dulu menyampaikan kan bagaimana ya waktu dan tempat dipersilakan. Nanti setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang menonton dari live streaming Pak. Dan setelah itu nanti saya akan langsung serahkan sepenuhnya sama Bapak ya Pak ya. Iya. Baik, waktu tempat dipersilakan per orang paling banyak 15 menit. Oke. Apa dulu ini? Apa yang mau di? Oh ya. Enggak fokus ya. Mereka sudah menunggu dengan penuh pengharapan. Dari hasil diskusi kita, dari apa yang saudari pahami dan dapati, mungkin ada sesuatu yang mau ditanggapi atau apa hal yang mau diceritakan mungkin begitu. Waktu tempat silakan. Kalau tentang hal berpacaran tadi yang saya rasa sangat menarik itu yang seperti yang diceritakan Bapak itu tadi kesepakatan berdua ya. Oke, tunggu dulu. Perkenalan dulu. Oh iya. Saya semangat. Mana tahu nanti waktu tayangan ini ada yang Karena feeling saya udah kuat Om, teman-teman saya semua ya. Enggak, nanti kalau enggak kenal nanti kayak MMA katanya. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Desmi. Udah Om, nama aja kan? Oke. Iya ya, saya tadi sangat diberkati yang melalui kesepakatan tadi. Karena Om, saya rasa jarang ya biasanya kita berpacaran itu jarang namanya sepakat kayak gini. Kalau nanti kita nggak cocok, kita putus aja ya gitu. Itu tuh nggak pernah. Saya rasa pun nggak akan ada namanya. Orang kalau udah pacaran itu pasti berharapnya ini sampai menikah gitu. Ya. Jadi hal itu tadi yang terkadang buat orang itu kalau untuk mengakhiri pilihannya itu berat gitu. Karena terkadang di dalam diri kita ini udah pilihan saya harus mempertanggungjawabkan pilihan saya. Nah itu tadi yang karena kita nggak tahu prosesnya seperti yang Bapak jelasin tadi, masa pengenalan, penyesuaian, baru persiapan. Sedangkan kita enggak, ya perencanaan. Sedangkan kita langsung kenalan, langsung rasanya kayak udah mau persiapan aja gitu kan. Nah itu tadi gitu, karena kita nggak kenal prosesnya, di situ kadang kita terjebak dalam sebuah hubungan gitu, yang dimana kadang seperti yang saya bilang tadi, orang takut untuk memutuskan karena merasa itu udah pilihan dia. Satu, ngerasa aduh kayaknya nggak ada yang lain lagi nih. Kita kayak nggak mau membuka diri atau membuka pikiran kita di dalam diri kita, seakan-akan tuh kayaknya udah dia aja dia yang terbaik. Baru kita dalam diri kita juga udah kita tanamkan seperti ini. Nanti di dalam diri orang lain pun bakalan kita temukan juga kekurangan-kekurangan. Padahal kan seperti yang Bapak bilang, iya memang gak ada yang sempurna. Cuman ketika kita bisa mentoleransi kekurangan pasangan kita tersebut, berarti kita bisa menerimanya gitu. Tapi kalau kita di dalam hubungan itu udah stres, ngebatin, gak ada perkembangan diri, itu saya rasa bukan hubungan yang sehat ya. Yaitu tadi untuk proses bisa pikiran kita terbuka itu tadi, biasanya kita tuh butuh teman untuk cerita ya. Itu biasanya mungkin yang lebih berpengalaman daripada kita. Dari pengalaman saya sih itu biasanya bagaimana caranya mendapat hubungan yang seperti yang Bapak bilang tadi, yang sehat ya, yang di dalamnya kita saling mengembangkan diri gitu. Proses pengenalannya juga sesuai gitu. Itu dia sih Om. Iya, jadi berarti Desmi udah pernah memutuskan berarti ini ya. Oke. Saya pikir ini memang satu bentuk pertanyaan yang sangat bagus dan memang banyak dialami oleh kalangan-kalangan anak muda. Oleh karena itu saudara, saya katakan tadi bahwa berpacaran itu membutuhkan waktu ya. Membutuhkan waktu. Kalau menurut saya saudara, teori dari sisi pengalaman, dari ilmu-ilmu psikologi yang saya pelajari, saya katakan proses berpacaran itu minimal ya harus 2 tahun menurut saya, maksimal 3 tahun ya. Sehingga di dalam rentang-rentang waktu ini
ya rentang waktu tersebut 2 sampai 3 tahun ini, ya kita mulai belajar untuk saling mempelajari. Ya. Jikalau ada ketidakcocokan, maka harus dicari solusi. Gitu. Ya. Apakah solusinya mungkin kita harus mengalah atau dia yang mengalah atau mungkin mencari jalan tengah? Itu arti dari berpacaran itu. Jadi artinya jangan juga waktu saya tidak cocok dengan si B putus. Tidak, ya. Tapi putus yang dimaksud adalah ketika memang rentang perbedaan, ya, perbedaan sifat, perbedaan karakter yang sudah sangat begitu jauh, ya, hal-hal seperti ini perlu dipertimbangkan. Gitu ya. Contohnya kalau kita bikin dari sisi presentasi, ya, setiap kita kan memiliki ukuran ideal, ya, gitu. Kalau contohnya kesamaan kita hanya sampai 20%, ya, saya pikir ini perlu diputuskan. Ya kan? Tapi kalau contohnya masih 50, 60, ya, sembari nanti berjalan di dalam sisi waktu, ya, ada tahapan-tahapan untuk saling mulai menyesuaikan, ya, maka saya pikir itu sesuatu yang bagus, gitu. Sehingga, ya, itulah pentingnya tadi ada kesepakatan bersama, gitu ya. Ketika ada kesepakatan bersama dan pengertian atau pemahaman tentang berpacaran itu dipahami secara baik oleh kedua orang tersebut, maka ada keseriusan, ada kesungguh-sungguhan untuk berubah atau tidak, gitu ya. Sebenarnya kalau tadi sebelum berpacaran kita sudah sepakat bahwa arti berpacaran bla bla bla, harus ada keterbukaan, harus begini, harus serius kita. Lalu ada sifat yang tidak kita mampu terima dari dia, lalu kita jelaskan, ya, karena ada kesepakatan di awal, maka dia berjuang untuk berubah, ya, dan dia sudah berjuang sekuat tenaga berubah, tapi belum masuk kepada hal yang kita inginkan, lalu kita tinggal mengambil posisi, ya, sudah bisa diterima atau tidak, gitu, ya, sehingga hal-hal seperti ini perlu untuk mulai dipahami, ya. Oleh karena itu, hal paling penting adalah pemahaman dan pengertian di awal. Mengapa sih kita berpacaran? Nah, gitu. Ya. Hal-hal apa yang harus kita lakukan ketika kita berpacaran? Nah, begitu. Ya, bahkan kalau saya katakan saudara, ya, berpacaran itu sebetulnya, ya, kalau teori saya, ya, kita baru hanya mengenal dia kalau kita buat angka 100% baru 20%. Karena apa? Kita kan belum hidup dengan dia 24 jam, ya kan? Nah, masih ada 80% misteri-misteri. Tetapi setidaknya di dalam proses berpacaran itu kita sudah memiliki gambaran utama tentang karakter-karakter utama, ya, kekurangan-kekurangan utama dari pasangan itu, dari pacarnya tersebut atau orang tersebut, ya, gitu. Sehingga memang berpacaran itu harus ada yang namanya cinta. Mana sih Joel, ya? Cinta. Harus ada cinta. Cinta inilah kekuatan, ya, kekuatan untuk menerima, kekuatan untuk mulai saling mencocokkan, gitu ya. Aku cinta sama dia sehingga nggak apa-apalah dia hanya berubah mungkin 40%, tapi kekuatan cinta ini bisa menerima, gitu. Makanya jangan berpacaran kalau tidak ada cinta, ya, itu akan menjadi satu siksaan yang berat. Cinta itu kekuatan untuk menjalani seluruh dinamika, seluruh proses-proses di dalam berpacaran tersebut.
Ya, jadi saya kira seperti itu ya. Baik, ya. Kita langsung ke adik kita yang satu lagi ya. Boleh bercerita bagaimana dalam pernah berpacaran ya? Iya, harus dipastikan dulu Pak. Nanti kita suruh dia cerita bagaimana yang dia alami dalam berpacaran. Ternyata ya berpacaran dia. Jadi pasti pernah ya Pak. Intinya pernah dulu ya. Oke, jadi ya boleh bercerita supaya kita boleh memberikan tanggapan begitu ya Pak dari kasus. Mungkin pertanyaannya Om, udah pernah berpacaran lalu pernah memutuskan nggak? Apa dasar-dasar mungkin memutuskan ya kan gitu, atau diputuskan atau bagaimana ya? Pernah udah letak. Oke, langsung saja ya. Coba membersihkan waktu. Silakan. Oke. Shalom, sebelumnya saya Cita. Jadi seperti pertanyaan Bang Binsar tadi, pernah berpacaran atau pernah diputuskan atau pernah memutuskan. Jadi saya pernah berpacaran, pernah diputuskan dan pernah memutuskan. Wih, mantap. Langsung dulu. Jadi di sini saya sedikit sharing aja sama teman-teman semuanya. Di sini saya memutuskan, yang diputuskan nggak usah lah dibahas ya. Jadi yang dibahas yang memutuskannya aja. Di sini saya berpacaran ya, satu karena cinta ya kan, itu penting untuk pacaran. Terus kayak merasa kayaknya cocok gitu kan, dijalanin dari PDKT dulu kan, awalnya kayaknya serak gitu kan. Jadi dijalani, jadilah kami punya kesepakatan pertama. Yaudah kita pacaran ya tanggal segini, bulan segini, seperti itu. Jadi sah pacaran. Terus kami ada bedanya, pokoknya ada satu perbedaan kami. Jadi kayak kita tuh pasti pacaran nggak mau melepas gitu tadi ya, dibilang kayak Kak Desmi tadi, kayaknya ini sampai dia nanti kita menikah, mudah-mudahan ini gitu. Tapi nyatanya enggak gitu. Jadi seperti definisi pacaran itu pengenalan. Jadi kita kenal dia dari awal dulu, dari rendah-rendahnya gitu kan, dari yang sedang-sedang sedikit-sedikit dulu, misalnya kayak mana kesibukan dia atau keluarga dia gitu. Terus semakin jalan, kayaknya di satu perbedaan kami nih, di situ saya mulai sadar ini nggak bisa. Walaupun kami dari komunikasi baik, dari sifat satu dengan yang lain juga baik, maksudnya dari perbedaan kami ini, saya mau ini dulu ya, iya, dia bilang kayak gitu, dia juga bilang saya mau ini ya, iya. Jadi bisa menerima, bisa saling toleransi, jadi nggak ada masalah gitu, adem-adem aja. Tapi saya sadar di satu perbedaan ini fatal teman-teman. Jadi buat teman-teman yang juga seperti saya ini, mengalami seperti saya ini, kayaknya memang harus diputuskan, karena itu bakal nggak bisa lanjut gitu loh. Kalau lanjut pun pasti memang semuanya pasti ke depan pasti ada masalah. Tapi kalau dari awal aja kita udah tahu itu nggak bisa, kenapa harus dilanjut gitu. Jadi saya memutuskan di situ, saya memutuskan bukan karena dia nuntut, bukan karena dia marah-marah, bukan karena aduh kayak mana dia, bukan dia nggak ngeluh, cuman saya sadar diri kayaknya ini nggak bisa. Apalagi kita anak-anak Tuhan sadar gitu kan, di hitam dan terang itu nggak bisa bersatu gitu. Jadi di situ saya memutuskan pulang ibadah gitu kan. Saya merasa dengar khotbah gitu, kayak saya merasa berdosa, tertekan, ngebatin juga ini nggak bisa kayak gitu. Tapi satu sisi kita sayang sama dia, kita cinta, begitu juga dia sama kita. Jadi kita harus berani ngambil keputusan di situ teman-teman. Keputusan itu menentukan siapa dirimu gitu. Kita bisa melepaskan satu, pasti
yang datang dari Tuhan itu nanti lebih dari dia gitu. Kita harus percaya itu. Jadi saya di situ curhat juga sama Ibu Gembala di tempat ini. Jadi ini gimana, Bu? Saya bilang kayak gitu kan. Saya harus gimana? Dan satu lagi teman-teman, kita harus bercerita, bertukar pikiran sama orang yang tepat. Karena kalau kita bertukar pikiran sama orang yang salah, nanti bukan malah dapat jalan keluar, malah jadi ambiar gitu. Jadi terlena satu, gimana. Jadi kita harus ngambil orang yang tepat, kita cerita, dan di situ sudah tekad, sudah pasti diputuskan. Jadi malam itu juga saya kasih tahu ke dia, kami ini malam minggu, biasanya harus seperti biasanya pemuda-pemudi, anak remaja-remaja dimanapun berada, pasti kalau malam minggu itu jalan lah ya kan ke Barelang. Foto-foto. Jadi kami ini LDR, jadi nggak bisa kami kayak gitu. Jadi saya ke gereja malam minggunya, puji Tuhan. Jadi habis dengar khotbah saya sadar diri, jadi saya cerita. Dan di situ juga, detik itu juga saya ambil HP. Saya chat dia, saya bilang kayaknya kita udah nggak bisa gitu. Jadi dia juga dengan dewasanya menerima. Iya, jadi di sini saya merasa pasti sedih, itu pasti sedih teman-teman, karena nggak ada masalah apa-apa gitu kan, masih berbunga-bunga ya kan. Tiba-tiba putus, ya itulah tadi, karena satu perbedaan ini kita nggak bisa lanjut gitu. Jadi teman-teman banyak di sana, di luar sana yang sama seperti kita, yang bisa kita ajak jalan ke gereja gitu sama-sama ya kan. Kenapa harus yang lain gitu? Kalau ada pun teman-teman sekarang yang seperti itu juga, mari teman-teman kita ambil keputusan yang tepat, jangan salah pilih, karena itu untuk masa depan kita. Karena pacaran itu proses pengenalan, penyesuaian, baru perencanaan. Jadi kalau dari awalnya aja pengenalan kita udah nggak bisa, ngapain dilanjut gitu ya kan? Memutuskan dan diputuskan itu hal biasa. Oke? Itu kesaksian saya, Om Binsar. Jadi terima kasih. Baik, nanti langsung aja sekaligus ya Pak. Ini kita nitip ada pertanyaan dari Ito Eva Kristina Sibarani. Ya, pertanyaannya, gimana Pak kalau kita pada saat pacaran sudah rusak? Nggak tahu nih rusaknya gimana Pak. Cuma lanjutannya adalah sering dipukul atau lain macamnya, apakah itu masih bisa dipertahankan atau ditinggalkan? Karena ini posisinya masih dalam proses pacaran, belum ada komitmen ke jenjang pernikahan. Oke Pak, boleh ditanggapi Pak. Ya, saya pikir ini juga sesuatu